البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: Kamuddatu hisarin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Quraidah. Ini kemarin telah kita ambil. Kam indak ya Muhammad? 25 malam. Bahasa Arabnya bagaimana? Khamsan wa ishrina laylah. Tayyib. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Manil ladzi hakama fi Bani Quraidah wa bimada hakam. Siapa itu yang menetapkan hukum untuk Bani Quraidah dan dengan apa dia menetapkan hukum? Karena setelah Bani Quraidah dikepung selama 25 hari, ikhwan, di mana sayyid mereka saat itu menawari kepada kaumnya 3 pilihan. Sayyid Bani Quraidah saat itu adalah Ka'ab bin Asad. 3 pilihan tersebut, yang pertama, an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dini, yaitu mereka menyerah dan masuk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam Islam. Pilihan kedua, an yaqtulu dararihim wa yukhriju jara'id, yaitu mereka bunuh sendiri keturunan mereka. Kenapa? Karena khawatir nanti akan menjadi apa? Budak-budak. Mending dibunuh sendiri daripada anak keturunannya menjadi budak-budak kaum muslimin. Kemudian mereka lepas kuda-kuda mereka, kemudian berperang. Dalam artian kudanya memang dilepas agar tidak lari. Pokoknya perangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya sampai akhir tetes darah mereka. Taib. Ini pilihan kedua. Kemudian yang ketiga, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada hari Sabtu, di mana mereka saat itu merasa aman dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena aturan orang-orang Yahudi hari Sabtu tidak boleh melakukan penyerangan, peperangan dan lainnya. Cuman Bani Quraidah tidak memilih salah satu pun dari 3 pilihan yang diberikan oleh sayyid mereka. Kemudian mereka berkumpul di benteng milik Huyai ibnu Akhtab. Ketika Huyai bin Akhtab ini berangkat menuju ke Quraisy. Untuk membuat perjanjian mereka. Sampai mereka mengingkari perjanjian tersebut. Disitulah mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mendekat ke sana dicegah oleh Ali bin Abi Thalib, khawatir Rasulullah akan mendengar cacian-cacian mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya lau qad ra'auni lam yaqulu syai'a. Seandainya mereka melihatku, mereka tidak akan mampu mengatakan apapun. Dan betul, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang mampu untuk berbicara.
sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kemudian Nabi SAW mengutus Abu Lubabah. Ini sebelum penetapan hukum, diutus Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir Al-Ausi, dan adalah Bani Quraidah saat itu mereka adalah apa? Adalah sekutu kaum Aus. Maka tatkala Bani Quraidah melihat Abu Lubabah ini, mereka pun berdiri dan menangis. Nah, baik laki-lakinya maupun wanita-wanitanya, karena mengharap jalan keluar dari Abu Lubabah. Wa qalu ya Abu Lubabah kaifa tara lana anunzalu ala hukmi Muhammadin? Qala na'am. Mereka mengatakan, wahai Abu Lubabah, bagaimana pandangan kamu terhadap kami? Apakah kami akan diturunkan berdasarkan itu, akan ditetapkan hukum kami berdasarkan hukum Muhammad? Maka beliau menjawab, iya. Wa asyara biyadihi ila halqi, dan mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya, maksudnya hukum kalian ini. Nah, yaitu kalian akan disembelih. Taib. Nah, setelah itu baru menyesal, karena ini enggak main-main. Beliau sudah mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Awalnya mungkin karena saking jengkelnya kalian mengkhianati perjanjian, ketika ditanya bagaimana hukum yang akan diterima, langsung dikatakan gini, akan dibunuh, akan disembelih. Nah, cuman saat itu beliau langsung menyesal. Kenapa? Berani-beraninya mengatakan demikian, padahal tidak ada instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga belum tahu ketetapan bagaimana tentang Bani Quraidah. Nah, inilah para sahabat ikhwanifillah, mereka itu awab, orang-orang yang segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala, segera sadar tentang kekeliruan. Maka kemudian beliau segera berdiri secepat mungkin dan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mendatangi Masjid Madinah. Segera berlari, tidak kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung menuju ke Masjid Madinah, kemudian mengikat diri beliau di salah satu tiang masjid, saking menyesalnya. Kemudian bersumpah tidak akan melepasnya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Dalam artian beliau tidak akan mau dilepaskan kecuali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bersumpah juga tidak akan masuk ke tanah Bani Quraidah selama-lamanya. Maka tatkala berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Da'u hatta yatuballahu alaihi." Biarkan sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Itu taubat atas kelancangan menetapkan suatu keputusan sebelum datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ikhwan, bahwasanya perkara mendahului ketetapan Allah maupun ketetapan Rasulnya, berbicara atas nama Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, merupakan perkara yang tidak ringan. Dan terus demikian Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan. Kisah ini ikhwanillah disebutkan oleh ulama syiar dengan beberapa penguat sehingga derajatnya sahih li ghairi. Kisah tentang Abu Lubabah yang padanya ibrah bagi kita semua, ikhwan, bagaimana seseorang hendaknya tidak tergesa-gesa, tidak lancang pada perkara yang memang bukan urusannya, bukan tugasnya. Karena beliau ditugasi hanya untuk diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat
ya, untuk mendatangi Bani Quraidah, bukan untuk menetapkan keputusan bagi mereka. Nah, kemudian setelah itu ditetapkanlah keputusan untuk Bani Quraidah ikhwanifillah berdasarkan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala ditetapkan berdasarkan hukum Nabi, kaum Aus mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan qad fa'alta fi Bani Qainuqa ma qad alimta wa hum khulafa'u ikhwatina al-Khazraj. Wahai Rasulullah, engkau telah melakukan untuk Bani Qainuqa, yaitu hukum bagi Bani Qainuqa ikhwan. Taib ditetapkan oleh Rasul yang telah engkau ketahui, dan mereka adalah sekutu dari saudara-saudara kami Khazraj. Naam. Wa haula'i mawalina. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum. Nah, disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menawari. Untuk apa? Untuk menjadikan lega hati para sahabat beliau kaum Aus. Nah, tidakkah kalian ridha untuk menetapkan hukum bagi Bani Quraidah seorang laki-laki dari kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qala sallallahu alaihi wasallam fadzaka ila Sa'd bin Mu'adz. Maka penetapan hukum itu dikembalikan kepada Sa'd bin Mu'adz dari kalangan Aus. Taib. Dan saat itu akhwani fillah, Sa'd bin Mu'adz dalam kondisi terluka. Nah, Taib, ada luka pada bagian akhal. Akhal yaitu irqu wasatidh dhira, yaitu suatu urat yang berada di pertengahan dhira. Nah, yaitu daerah sini. Sehingga ketika ada luka tentunya darah banyak keluar. Dan Sa'd bin Mu'adz sendiri memang berdoa agar tidak dicabut nyawanya sampai perkara Bani Quraidah selesai. Nah, inilah yang ditanyakan pada poin yang ke-615. Siapa itu yang menetapkan hukum bagi Bani Quraidah, wa bimadza hakam? Nah, siapa yang menetapkan hukum bagi Bani Quraidah dan dengan apa beliau menetapkan hukum? Yang menetapkan hukum dengan penunjukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hukum yang diberikan wa hakama bi an tuqtala rijaluhum. Beliau tetapkan hukum untuk dibunuh laki-laki dari kalangan mereka yang sudah balik. Taib. Wa tusba dararihim, dan ditawan keturunan mereka, yaitu dari kalangan anak-anak. Wa nisa'uhum, dan wanita-wanita mereka. Wa tuqsam amwaluhum, dan harta-harta mereka dibagi. Wa dalilu haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat fi qissati Sa'din. Nah, di sini harakatnya dibetulkan. Pada kisah Sa'd, indama usiba yaumal Khandaq, tatkala beliau tertimpa luka pada peperangan Khandaq. Di mana lukanya tadi? Untuk luka Sa'd bin Mu'adz, Hudzaifah, bagian akhal, yaitu urat yang ada di pertengahan dhira. Nah, beliau terluka. Yang dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan, dibuatkan khaymah di masjid saat itu. Nah,
agar beliau bisa menengok Sa'd bin Mu'adz dengan dekat, karena telah kita ketahui rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat dekat dengan masjid, yang berada di bagian depan masjid, sisi sisi kiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin kemah untuk Sa'd bin Mu'adz. Qala fa inni ahkumu fihim an tuqtalal muqatilah wa an tusbad dzurriyyatu wan nisa wa tuqsama amwaluhum. Kemudian mengatakan, sungguhnya aku menetapkan hukum untuk orang-orang yang mampu berperang dibunuh, laki-laki yang sudah mampu berperang dibunuh. Kemudian dzurriyyah, anak keturunan, ditawan, dijadikan budak. Demikian pula para wanita, dan harta-harta mereka dibagi. Dan hukum ini kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sa'ad telah benar dalam hukum yang beliau tetapkan. Dan dalam penerapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyetujui dengan sabda beliau, laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'ati arqi'ah. Sungguh engkau telah menetapkan hukum pada Bani Quraidah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di atas langit yang ketujuh. Dat yang maha tinggi di atas langit yang tujuh. Di sini tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya hukum yang beliau tetapkan. Dan dalam penerapannya mengetahui bagaimana muqatilah yang dibunuh dengan apa? Dengan melihat apakah mereka sudah tumbuh bulu kemaluan atau belum. Di sini juga faedah dalam masalah fiqhiyah untuk menetapkan balik atau belumnya ikhwan, di antaranya adalah dengan apa? Dengan melihat bulu kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalau yang sudah tumbuh maka apa? Dibunuh. Di sini juga diperbolehkan melihat untuk perkara-perkara yang memang di situ ditentukan hukum. Maka dicek kalau sudah tumbuh, bunuh. Kalau belum, jadi budak. Dibiarkan. Taib. Kemudian dipenggal leher-leher mereka di khandak yang telah digali alhamdulillah. Dan jumlah mereka sebagaimana dalam tarikh 400 muqatil, sekitar 400 orang pasukan yang dibunuh. Dan ini bukan suatu bentuk kekejaman, karena memang itu hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang orang-orang yang kufur dan berkhianat. Apalagi mereka saat itu telah mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Atiyah Al-Quradi sendiri sebelum masuk Islam. Alhamdulillah, dulu beliau melihat itu, kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau mengatakan, aku termasuk orang yang belum tumbuh sehingga selamat. Selamat beliau, kemudian masuk Islam. Siapa tadi? Atiyah Al-Quradi. Tidaklah dibunuh dari kalangan wanita satupun kecuali satu orang saja, yaitu Bananah
Bananah, istri dari Al-Hakam Al-Quradi. Kenapa? Nah, karena dia menjadikan apa sebab terbunuhnya Khalad ibn Suwaid, sehingga akhirnya beliau pun dibunuh sebagai bentuk qisas, hukuman dikarenakan membunuh muslim. Dan tentang kisah ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ikhwan. Nah, bagaimana memang orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai Aisyah pun terheran-heran. Beliau khabarkan, lam yuqtal min nisaihim illa imra'atun wahidah. Tidak dibunuh dari wanita-wanita Bani Quraidah kecuali satu wanita saja. Wallahi la inni tatahaddatsu ma'i tadhaku dhahran wa batna. Demi Allah, sungguh dia berada di sisiku, berbicara bersamaku dalam keadaan tertawa. Tidak ada sama sekali rasa sedih dan rasa takut. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang menetapkan hukuman mati bagi lelaki-lelaki mereka dari kalangan Bani Quraidah. Idhatafa hatifun bismiha, kemudian ada seruan memanggil namanya, aina fulanah, qalat ana wallah, maka dia mengatakan aku demi Allah. Qalat qultu wailak wa malak, qalat uqtal. Nah, kenapa engkau? Apa yang terjadi padamu? Maka dia menjawab, aku akan dibunuh. Sudah tahu kalau dia akan dikenai hukuman mati juga, kawan. Nah, maka Aisyah mengatakan walimah. Nah, hidsan ahdathihi. Tayyib. Kenapa? Apakah engkau melakukan suatu perbuatan yang engkau menjadikan dibunuh, dikenai hukuman mati? Qalat fantalaqa biha fadribat unuqaha. Maka kemudian dia pun diambil, fadribat unuqaha, di penggalah lehernya. Ini yang menjadikan takjub Aisyah, yaitu wallah ma ansa ajabi min tibi nafsiha wa kathrati dhahkiha wa qad arafat annaha tuqtal. Subhanallah. Nah, orang yang tidak mendapatkan taufik, demi Allah aku tidak lupa sama sekali dan tidak hilang keherananku dari tenangnya jiwanya dan banyaknya ketawanya dalam keadaan dia tahu bahwasanya dia akan dibunuh. Padahal seharusnya orang yang tahu kalau dia akan dibunuh mungkin akan timbul rasa takut pada Allah, taubat, memperbaiki diri dan seterusnya. Nah, ini satu wanita saja yang dibunuh dari kalangan Bani Quraidah. Siapa itu? Fannanah. Nah, Imra'atul Hakam Al-Quradi. Kemudian baru hartanya dibagi untuk kaum muslimin. Untuk pejalan kaki mendapatkan 1 bagian, untuk pasukan berkuda mendapatkan 3 bagian,
Kemudian setelah semuanya selesai, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari Sa'ad bin Mu'adz. Untuk apa? Untuk diwafatkan. Karena beliau memohon pada Allah untuk tidak diwafatkan sampai selesai perkara Bani Quraidah. Sahabat yang ketika meninggal, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Radhiyallahu anhu. Nasallallahu at-taufiq wassalam.